Kalau pelanggan puas akan bertahan sama kita, jadi kayak customer retention, jadi kita bisa mempertahankan pelanggan, dan itu juga akan meningkatkan profit kita. Nah, customer longevity ini juga bisa mempengaruhi lower cost. Jadi kalau customer kita bertahan, otomatis biaya yang kita keluarkan akan juga berkurang kan. Tuh, jadi untuk bagian ini paham ya. Jadi kalau kita fokus pada kualitas, itu akan berpengaruh pada internal benefit sama external benefit. Jadi kalau internal ya berarti dari sisi perusahaan kita bagaimana, kalau eksternal berarti dari sisi konsumen, dan dua-duanya akan berpengaruh pada profit yang akan kita dapatkan. Terus dimensi pengukuran kualitas, ada kinerja, kualitas kinerja, yaitu kinerja dari produk inti. Dari kita punya produk inti apa, jadi kayak misalnya hotel kemarin produk intinya misalnya kamar, itu kualitasnya sudah bagus apa belum. Terus dari yang kedua itu keragaman produk atau features, produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. Jadi misalnya produk-produk tambahan, kalau di tempat les itu misalnya ada kayak ruang baca apa enggak, ada tempat buat komputer apa enggak. Nah itu kan keragaman produknya. Kalau kualitasnya bagus, berarti kualitas pelayanannya bisa dibilang bagus. Terus kehandalan, timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi pada suatu periode. Nah, kita bisa enggak ini menjaga konsistensi produk kita. Halo? Halo, sebentar. Internetnya barusan mati. Maaf. Sudah dengar suara saya? Halo? Sudah dengar suara saya? Maaf, internetnya barusan mati. Saya ulangi lagi ya dari keandalan. Jadi, ketika kita bisa mempertahankan produk yang kita tawarkan, maksudnya terus berfungsi dengan baik, terus kualitas baik, ya berarti kita bisa dinamakan produk kita handal ya. Jadi kan kadang memang ada suatu periode yang kita berikan tidak bagus. Nah, kalau kita bisa menjaga, jangan sampai hal tersebut terjadi, berarti kita bisa disebut handal. Terus kesesuaian produk dengan standar dalam industrinya. Nah, misalnya tiap produk yang ditawarkan kan pasti harus memenuhi standar kan. Misalnya harus ada aturan dari, kalau makanan harus dari BPOM, itu sudah sesuai standar apa belum. Nah, itu harus dilihat juga kesesuaiannya, itu namanya conformance. Oke. Itu dari sisi ini kita bisa mengukur kualitas jasa yang kita berikan. Andai kata ini yang terakhir misalnya nggak sesuai dengan standar, berarti kualitas yang kita berikan kurang bagus. Nah, terus ada juga dari sisi daya tahan atau ketahanan. Ketahanan suatu produk meliputi segi ekonomis maupun teknis, jadi tahan. Selain handal juga harus tahan. Terus habis itu kemampuan pelayanan, kecepatan, kompetensi, kegunaan, dan kemudahan. Terus estetika, dari sisi konsumen, nilai estetikanya seperti apa, sama kualitas yang dipersepsikan, perceived quality. Itu dimensi-dimensi ketika kita akan mengukur kualitas. Nah, model service quality ya. Ini loh. Ini udah inget nggak yang satisfaction minggu lalu? Kepuasan pelanggan kalau minggu lalu, masih inget nggak? Halo,
udah ada yang inget belum? Nggak ada yang inget ah. Jadi kepuasan pelanggan hampir sama kayak ini kan. Jadi kepuasan pelanggan itu terjadi ketika pelayanan yang kita diberikan melebihi apa yang apa yang diharapkan oleh pelanggan, ya kan? Ingat. Nah, sekarang ini juga ketika kita mau menentukan service quality, kualitas pelayanan itu ketika dikatakan bermutu adalah pelayanan yang kita berikan melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen. Jadi sama kayak kepuasan pelanggan kemarin. Kalau kemarin kan dari sisi kepuasan pelanggan, kalau sekarang dari sisi kualitas yang diberikan. Ketika kualitas itu dikatakan bermutu, berarti pelayanan yang diberikan oleh perusahaan melebihi dari harapan konsumen. Nah, tapi kalau pelayanan yang diberikan kurang dari apa yang diharapkan pelanggan, itu berarti nggak bermutu. Kalau memuaskan ya sama. Jadi kualitas yang diberikan sama, harapan pelanggan sama, itu memuaskan. Kualitas pelayanannya memuaskan. Tapi kalau kepuasan pelanggan itu harus melebihi dari harapan pelanggan. Ya, jadi service quality adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan. Kalau ini dari sisi kualitas yang diberikan, kualitas pelayanan yang diberikan. Kalau kemarin dari sisi kepuasan pelanggan. Paham ya? Jadi jangan, kalau di sini maksudnya memuaskan berarti bukan kepuasan pelanggan, tapi pelayanan yang kita berikan termasuk golongan memuaskan ketika pelayanan yang diberikan sama dengan harapan konsumen. Tapi kalau dikatakan bermutu itu harus melebihi harapan konsumen. Nah, ketika pelanggan dibilang dia puas, kepuasan pelanggan itu puas, berarti pelayanan yang diberikan melebihi apa yang diharapkan. Paham ya? Jangan kebalik ya nanti ya. Jadi kalau model service quality berarti dari kualitas pelayanan yang diberikan, tapi kalau customer satisfaction berarti dari sisi kepuasan pelanggan. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini dimensi kualitas pelayanan: tangible, reliability, responsiveness, assurance, sama empati. Ini kan sudah ada toh, dulu sudah pernah dipelajarin ini di modul berapa ini, saya lupa nih modul berapa, tapi sebelumnya sudah pernah saya terangkan. Jadi ini dimensi kualitas pelayanan: tangible, harus nyata; reliability, handal; responsiveness, berarti kita harus tanggap dengan cepat; assurance, jaminan si pemberi pelayanan itu paham dengan apa yang akan diberikan, jadi pegawainya itu mumpuni atau enggak. Terus empati itu perhatian tulus dari karyawan, dari kita, dari pihak perusahaan. Terus, nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita berbicara tentang kesenjangan kualitas pelayanan, gap persepsi manajemen. Ini adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Nah, kalau ada gap persepsi manajemen ini berarti kita harus mengikuti mana? Penilaian pelayanan menurut pelanggan atau menurut persepsi manajemen? Yang harus lebih dipentingkan yang mana ketika ada gap persepsi manajemen ini? Jadi, misalnya harapan konsumen itu A, tapi menurut manajemen yang bagus itu B. Nah, kira-kira yang mana yang harus diikutin perusahaan duluan? Sebagai atasan, sebagai pemegang pengambilan keputusan, kira-kira kita harus mementingkan konsumen atau dari pihak manajemen? Yang mana?